Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Bapak Ibu beserta pelatihan gugus tugas COVID-19 RW 5 Kelurahan Elok 1 Penggilingan. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan lebih mengenal lagi tentang apa itu virus corona 19 yang lebih dikenal dengan penyakit COVID-19 dan pencegahan penularannya. Coronavirus merupakan keluarga besar dari virus yang bisa menyebabkan penyakit baik pada manusia maupun pada binatang. Pada manusia, layaknya seperti virus lain, bisa menyerang pada saluran pernafasan seperti halnya penyakit flu, kemudian penyakit Middle East Respiratory Syndrome atau disebut juga dengan MERS, dan juga sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau disebut juga SARS. Manusia yang terkena penyakit ini akan menimbulkan tanda dan gejala. Di antaranya adalah demam lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian batuk kering dan juga sesak napas. Nah, jika ada orang yang dalam waktu 14 hari sebelum muncul gejala tersebut dan pernah melakukan perjalanan ke negeri atau wilayah terjangkit, atau pernah juga merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium yang lebih lanjut, tentunya untuk memastikan diagnosisnya. Bagaimana orang bisa terinfeksi COVID-19? Nah, penularan ini melalui tetesan kecil yang disebut dengan droplet dari hidung atau mulut pada saat penderita tersebut batuk, bersin, atau berbicara. Nah, tentunya ini tanpa sengaja orang lain menghirup droplet dari penderita tersebut. Nah, untuk itu, disinilah pentingnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih minimal 1 meter dan bahkan sekarang direkomendasikan sampai minimal 3 meter. Berikutnya, droplet tersebut dapat juga jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang menyentuh benda yang sudah terpapar dengan droplet tersebut dan orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut atau disebut juga dengan segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Untuk itu, inilah sebabnya mengapa kita penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau dengan cairan berbasis alkohol. Berikutnya, siapa saja yang berisiko terinfeksi COVID-19? Mereka yang pertama adalah orang yang tinggal atau bepergian di daerah di mana virus COVID-19 ini bersirkulasi sangat mungkin berisiko terinfeksi. Kedua, mereka yang terinfeksi adalah orang yang di dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negeri atau wilayah terjangkit. Kemudian, mereka yang kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tetangga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu bahwa pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Nah, petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 berisiko lebih tinggi dan harus konsisten melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Selanjutnya, manakah yang lebih rentan terinfeksi coronavirus? Apakah orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda? Sebenarnya, tidak ada batasan usia orang yang dapat terinfeksi oleh coronavirus ini. Namun, yang lebih tua dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi, lebih rentan untuk menderita sakit lebih parah. Tadi kita sudah mengetahui apa itu penyakit COVID-19 dan bagaimana penularannya. Berikutnya adalah bagaimana cara mencegahnya.
Pencegahan yang pertama dengan cara menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh kita prima dan sistem imun kita atau kekebalan tubuh kita meningkat. Pencegahan berikut yaitu dengan cara mencuci tangan dengan benar dan juga secara teratur. Bagaimana mencuci tangan dengan benar? Yaitu mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan dengan sabun, atau kita juga bisa menggunakan dengan cairan berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat juga membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan kita. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Nah, pencegahan yang selanjutnya yaitu dengan cara menjaga jarak dengan orang lain. Menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Jika Anda terlalu dekat, Anda dapat menghirup droplet dari orang yang mungkin menderita COVID-19. Berikutnya, yang tak kalah pentingnya, ketika batuk dan bersin, tutuplah hidung dan mulut Anda dengan tisu atau dengan lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Selanjutnya, buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar. Lalu, cuci tangan Anda. Selanjutnya, hindari menyentuh mata, hidung, dan juga mulut yang disebut juga dengan segitiga wajah. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan juga mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya, gunakanlah masker ya. Menggunakan masker harus dengan benar. Bagaimana menggunakan masker yang benar? Masker harus menutup mulut dan juga hidung. Masker ini kita gunakan saat sakit atau saat akan keluar rumah. Pencegahan berikutnya adalah tetaplah di rumah. Hindari kontak dengan orang lain dan juga bepergian ke tempat umum. Kemudian, tunda perjalanan Anda ke wilayah atau ke negara di mana virus ini sedang mewabah. Nah, terakhir, selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan juga informasi dari petugas kesehatan dan juga dari dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda terlindung dari penularan dan juga penyebaran penyakit ini. Demikianlah Bapak Ibu, tadi kita sudah bersama-sama mendalami tentang apa itu virus corona, bagaimana penularannya, sehingga diharapkan kita bisa melakukan pencegahan penularan dari penyakit virus corona ini, sehingga kita akan terhindar dari penyakit ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Baiklah, sekarang kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan cuci tangan dengan benar. Cuci tangan merupakan suatu proses secara teknik untuk membersihkan kotoran atau debris dari kulit atau tangan kita dengan menggunakan air mengalir dan sabun apabila tangan kita tampak kotor. Dan juga bisa menggunakan cairan berbasis alkohol apabila tangan kita tidak tampak kotor. Adapun persiapan alatnya sebagai berikut: air mengalir dan wastafel, sabun antiseptik, tisu, dan bila tangan kita tidak tampak kotor, gunakanlah hand rub. Baik, kita mulai.
Cara membuat hand sanitizer standar WHO. Adapun alat yang diperlukan sebagai berikut. Gelas ukur ukuran 1 liter. Corong. Botol plastik spray ukuran 50 ml. Bahan yang diperlukan untuk pembuatan volume 1 liter. Alkohol atau etanol 96% sebanyak 833 ml. Gliserin sebanyak 14,5 ml. Hidrogen peroksida 3% sebanyak 41,7 ml. Dan Aquades sebanyak 110 ml. Adapun langkah-langkah pembuatannya sebagai berikut. Tuangkan etanol 96% ke dalam gelas ukur sebanyak 833 ml. Masukkan hidrogen peroksida 3% sebanyak 41,7 ml. Tambahkan gliserin sebanyak 14,5 ml. Terakhir, masukkan Aquades sebanyak 110 ml atau hingga volume seluruhnya mencapai 1000 ml. Aduk-aduk campuran hingga rata. Segera bagi dan tuangkan hand sanitizer ke botol spray agar mudah digunakan. Hand sanitizer siap digunakan. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan demonstrasikan cara penggunaan masker dengan benar. Masker merupakan salah satu alat pelindung diri yang bisa kita gunakan untuk melindungi diri kita dari masuknya debu maupun mikroorganisme melalui hidung maupun melalui mulut. Dengan menggunakan masker, kita juga bisa melindungi diri orang lain dari terpaparnya suatu penyakit yang bisa ditularkan dari udara pernapasan maupun dari percikan ludah ketika orang tersebut berbicara. Baik, kita kenali dulu jenis-jenis masker yang bisa kita gunakan. Masker N95 digunakan untuk pencegahan melalui udara, sedangkan masker bedah atau medis dan juga masker kain digunakan untuk pencegahan melalui droplet.
Silakan, moderator. Ini gimana ya? Kok aku nggak bisa ini ya, Mas? Kok nggak kedengeran ya, moderator suaranya? Ya, terima kasih untuk Bu Eni atas penyampaian materinya. Untuk sesi selanjutnya adalah diskusi atau apakah dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan oleh Bu Eni. Ayo Bapak Ibu, barangkali ada yang Ada bertanya. yang jelas untuk bapak-bapak terkait materi yang sudah disampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu. Pak RW, Pak Gugus COVID, Bapak Ketua, Pak Hardi, barangkali ada mau memberikan masukan kalau bukan pertanyaan. Pak Bisbun. Silakan, atau udah cukup jelas? Karena ini sebenarnya hal yang sudah terbiasa kita mendengarnya ya Bapak Ibu ya. Tapi dengan kita diulang-ulang terus diharapkan kita sudah terbiasa untuk nantinya bersikap dan juga melakukan pencegahan penularan COVID ini. Cukup jelas Bapak Ibu atau masih ada yang mau disampaikan? Bapak mohon maaf di unmute dulu, dibuka mic-nya biar kedengeran ininya suaranya. Bapak maaf, dibuka dulu. Di unmute dulu, Pak. Nggak kedengeran suaranya. Tanda mic-nya diklik, Pak, biar kelihatan, biar kedengeran. Tanda mic yang warna merah, diklik. Mau nanya dulu. Ya. Oke, silakan. Ya, oke. Terima kasih Bu. Jadi untuk kami dari RT 10 RW 05 hanya kasih masukan saja. Semua yang materi yang disampaikan itu cukup bagus juga, mengerti juga. Namun salah satunya memang kendalanya satu, karena untuk masker itu kan macam-macam Bu. Ada yang tipis, ada yang tebal. Saat ini kan banyak kan double-double tuh. Bagaimana kalau mengadakan, artinya ada yang mau pakai yang tipis, karena rata-rata kayaknya sih saya lihat di lingkungan atau dimanapun setiap saya keluar itu banyak kan maskernya tipis. Apakah perlu kita sosialisasi untuk pengganti yang baru apa gimana nih? Karena kemarin juga ada yang baru itu juga cukup bagus Bu, hanya terbatas waktunya Bu. Mungkin itu aja, dan juga terima kasih semua yang untuk pengarahan ini semua. Saya juga terima kasih atas pengalaman baik mencuci tangan maupun apa. Kita tuh artinya belajar untuk mencuci tangan kembali ini. Ada dari kecil ya Pak cuci tangannya. Oke, kayak gitu Pak. Karena Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, gimana moderator? Mau pertanyaan dulu atau langsung dijawab? Puji suaranya. Ya baik, Bu Eni dipersilakan untuk menjawab. Boleh langsung dijawab? Boleh Ibu. Boleh. Baik, terima kasih Pak Tri atas pertanyaannya. Memang benar ya Pak ya, untuk masker itu banyak sekali dijual berbagai jenis masker, bahkan yang akhir-akhir ini banyak itu model scuba ya Pak. Karena model scuba itu praktis banget, tinggal nyandelin di telinga ya. Anak saya aja paling senang tuh Pak pakai scuba. Cuma ternyata kemarin pemerintah sudah menyampaikan ya, masker scuba itu ternyata dia bahannya sangat elastis sehingga ketika dipakai itu pori-porinya semakin membesar ya. Sehingga tidak cukup efektif untuk sebagai upaya untuk mencegah virus masuk gitu ya. Dan kemarin dipersyaratkan lagi kalau mau pakai
kain boleh, tetapi minimal 2 lapis katanya, gitu Pak. Jadi yang bagus itu ya kain-kain katun 2 lapis Pak, tapi Pak minimal. Nah, kalau mau pakai scuba ya mungkin didobel barangkali ya Pak. Soalnya udah banyak nih ya. Masker scuba kan banyak karena dari kemarin-kemarin itu yang paling banyak dijual scuba. Nah, gimana caranya supaya lebih efektif? Nah, mungkin didobel aja barangkali ya Pak, daripada nggak dipakai kan sayang. Memang sih kalau dibilang efektif, kalau yang masker kain, yang beberapa referensi saya baca, keefektifannya kalau yang 2 play ke atas itu 2 lapis maksudnya ya Pak, itu sampai 75% kan. Nah, kalau mungkin scuba itu hanya 5% katanya Pak. Jadi supaya mungkin lebih efektif lagi, didobel aja barangkali Pak, jadi 2 play, 2 lapis didobel gitu. Dan perlu kita sosialisasikan juga rupanya ya Pak ke masyarakat. Iya. Kadang-kadang kan pakai scuba kemana-mana sehari nggak ganti, padahal itu maksimal hanya 4 jam kalau terus-menerus dipakai. Gitu. Barangkali begitu Bapak, atau Bapak ada pengalaman lagi? Oke, terima kasih untuk selanjutnya. Jadi saya sebagai informasi nanti lebih efektif lagi untuk mengarahkan ke warga. Ya, terima kasih Pak Tri. Moderator, masih ada waktunya atau gimana? Apakah ada yang mau disampaikan lagi? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bapak Ibu masih ada yang ingin disampaikan, ditanyakan? Suaranya moderator kurang keras soalnya. Masih ada? Terkait pembuatan hand sanitizer, barangkali? Masih ada waktu 5 menit lagi. Ya. Bertanya dipersilakan. Ya, hand sanitizer yang Bapak Ibu pakai itu produksi sendiri ya Bapak Ibu yang tadi diserah-ceritakan. Sudah. Dari awal kita sudah bikin. Betul. Anak saya juga dari tamatan dari AMK juga, dia mempraktekkan juga itu. Betul, Pak. Jadi pas ada itu langsung dia bikin eksperimen apa gitu, kita sebelum keluar kita coba lagi, alhamdulillah juga diterapkan di lingkungan T10. Alhamdulillah. Lebih irit ya Pak ya? Betul. Kalau beli mahal. Benar, mahal, memang awalnya mahal, kita baru eksperimen. Ya. Oke Bu. Baik, Bu, saya kembalikan ke moderator, silakan. Barangkali mungkin mau dilanjut ke materi berikut. Mungkin Ibu Eni ingin menambahkan. Suaranya nggak jelas, Puji. Mungkin dari Ibu Eni ingin menambahkan sesuatu. Ya, tambahan sih tidak ada, cuma mungkin menekankan saja barangkali. Untuk bahan dasar hand sanitizer tadi ada 2 ya, yang kebetulan dipraktekkan tadi pakai etanol ya. Etanol itu sama seperti alkohol, tapi kadarnya memang lebih rendah ya, yang biasa digunakan untuk minuman-minuman. Tetapi dengan konsentrasi tertentu yang dipersyaratkan di atas 60%, yang tadi kita pakai adalah 96%, itu sudah mempunyai kemampuan untuk membunuh kuman ya. Kemudian kalau misalnya mau pakai alkohol juga demikian, harus dalam kadar di atas 60%. Jadi itu efektif untuk membunuh kuman. Bahan dasar lainnya seperti peroksid itu untuk supaya larutan hand sanitizer itu lebih awet, mencegah terjadinya pertumbuhan kuman. Itu juga untuk gliserin itu sebenarnya untuk memperhalus kulit supaya tidak iritasi, tidak lecet karena alkohol itu kering ya kalau dipakai. Kering, cepat kering deh. Itu saja barangkali. Terima kasih Puji. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Eni materi yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat juga Bapak dan Ibu. Untuk sesi diskusi kita lanjut ke